Wicaksono, pria berusia 40 tahun, hidup di pinggiran kota Magelang. Sehari-hari, ia bekerja sebagai tukang servis pompa air dan kadang nyambi instalasi listrik rumah tangga. Hidupnya pas-pasan. Rumah kecilnya berdinding triplek di belakang pasar tradisional menjadi saksi dari banyak rahasia yang tak diketahui orang luar, terutama tentang gelora yang menggelegak di balik wajah teduhnya. Wicaksono dikenal ramah. Ia selalu menyapa dengan senyum walau isi dompetnya kadang hanya cukup buat sebungkus nasi kucing. Namun, di balik keramahan itu, Wicaksono menyimpan bara yang tak pernah padam. Hasratnya, bukan sekadar tinggi, tapi melampaui nalar biasa. Ia adalah seorang pria hiperseks, dan itu bukan kebanggaan, melainkan beban yang terus-menerus mengikis tenang hidupnya. Awalnya, ia hanya menikah dengan Lastri, perempuan yang ia temui saat memperbaiki mesin cuci di rumah kontrakan kosan 15 tahun lalu. Lastri sederhana, sabar, dan mau diajak susah. Tapi, 5 tahun berlalu, Wicak mulai merasa Lastri tak lagi bisa mengimbangi kebutuhan ranjangnya. "Aku lelah, Mas. Kalau tiap malam seperti ini terus, aku nggak kuat," ucap Lastri suatu malam, dengan mata berkaca-kaca dan tubuh gemetar menahan lelah. Wicaksono merasa bersalah. Ia tahu ini bukan sekadar soal fisik, tapi dorongan itu terlalu besar. Setiap pagi bangun dengan gairah membuncah, bahkan saat tidur pun pikirannya tak lepas dari bayangan tubuh perempuan. Ia mencoba mengalihkan dengan bekerja lebih keras, menyibukkan diri di bengkel atau ikut proyek borongan, tapi itu hanya membuatnya makin stres. Kemudian datang Sari, janda beranak satu yang tinggal 2 rumah dari bengkel langganan Wicak. Sari tak banyak bicara, tapi mata mereka kerap bertemu. Dan dalam satu kesempatan saat Sari minta tolong memperbaiki wastafel yang bocor, percikan pertama pun menyala. Hubungan mereka berlangsung diam-diam. Sari tahu Wicak sudah menikah, tapi Sari pun mengaku kesepian. Dalam pelukan Wicak, ia merasa kembali hidup. Mereka mulai menjalin kedekatan yang melampaui batas tetangga. Dan suatu malam, Sari berkata, "Kalau kamu serius, nikahi aku. Aku rela jadi yang kedua, asal jangan pura-pura aku nggak ada." Wicak tak pernah mengira, kalimat itu akan membuat hatinya luluh. Ia merasa dihargai, dimengerti. Ia bicara jujur ke Lastri, dan walau Lastri menangis berhari-hari, akhirnya ia menyerah. "Kalau itu bisa membuatmu tenang, asal kamu tetap pulang dan adil, aku terima," katanya lirih. Maka, pernikahan kedua pun terjadi secara siri. Kehidupan Wicak mulai berubah. Ia kini membagi malamnya. Selang-seling antara Lastri dan Sari. Tapi, bukannya mereda, hasrat Wicak malah makin menyala. Ia justru seperti menemukan pembenaran bahwa dirinya memang ditakdirkan butuh lebih. Suatu siang, saat memperbaiki dispenser di rumah kontrakan kecil di ujung gang, ia bertemu Yani, mahasiswi semester akhir yang tinggal sendiri. Awalnya, Wicak tak berani macam-macam. Tapi Yani justru yang memulai, memandangnya lama, membiarkan tangan mereka bersentuhan saat menyerahkan gelas. Dan sekali waktu bahkan mengajak Wicak duduk menemani makan malam. "Aku suka pria dewasa yang tahu apa yang dia mau," ujar Yani suatu malam, saat mereka duduk di depan rumah. Wicak menahan gejolak dalam dada. Tapi Yani terus merapat, hingga akhirnya malam itu batas pun runtuh. Yani muda, berani, dan penuh kejutan. Bersamanya, Wicak seperti terseret dalam dunia lain, di mana logika dan moral terasa kabur. Ia tahu 2 istri saja sudah sulit ia urus, apalagi kalau tambah 1. Tapi hatinya sudah terlanjur lengket. Akhirnya, Wicak kembali pada pola yang sama. Ia jujur, dan entah karena karismanya atau karena nasib, Yani pun bersedia jadi istri ketiga secara siri. Namun dari sinilah kerumitan sejati dimulai. Ketiga istrinya mulai merasa beban yang sama. Lastri semakin pendiam. Sari mulai sering mengeluh soal Wicak pulang malam. Yani mulai menuntut waktu lebih banyak, dan bahkan mencurigai bahwa ia hanya dijadikan pelarian. Wicak berdiri di tengah kobaran hasrat dan tanggung jawab yang tak seimbang. Tubuhnya bisa membagi malam, tapi hatinya mulai terkoyak. Ia menginginkan semua bahagia,
Tapi ia tahu itu mustahil dalam jalur yang ia pilih. Suatu malam, di rumah kecil milik Yani, setelah mereka bercinta, dan tubuh Wicak masih diliputi keringat, Yani menatapnya lama. Mas, kamu bahagia nggak? Wicak diam. Pertanyaan itu sederhana, tapi menampar batinnya. Ia menatap langit-langit, mendengar detak jam dinding yang pelan tapi menyiksa. Aku bahagia, kalau kalian semua juga bahagia, jawabnya lirih. Tapi aku nggak bahagia, Mas, Yani menjawab tanpa ragu. Aku merasa cuma jadi bagian dari pelarianmu, dan kamu nggak pernah benar-benar memilih. Wicak tak bisa membantah. Hasratnya selama ini membuatnya merasa hidup, tapi perlahan, ia mulai merasakan kehampaan. Saat satu istri mulai menjauh secara emosional, dua lainnya justru saling cemburu. Ia merasa terkepung oleh keinginan yang tak kunjung padam, dan cinta yang mulai retak di mana-mana. Di luar rumah, malam kian sunyi. Tapi di dalam dada Wicak, badai mulai berkecamuk. 3 rumah, 3 hati, 3 malam yang tak pernah sunyi. Wicaksono kini hidup dalam pola yang teratur, namun penuh tekanan. Senin dan Selasa ia di rumah Lastri, Rabu dan Kamis di rumah Sari, dan sisanya milik Yani. Ia membagi waktu, tubuh, dan senyum, tapi tak pernah bisa membagi ketenangan. Di mata luar, ia seperti pria perkasa yang dimanjakan 3 perempuan. Tapi kenyataan tak seindah khayalan. Tiap istri menyimpan luka, dan Wicak mulai lelah. Lastri, yang dulu paling sabar, kini berubah. Ia bicara seadanya. Setiap pagi hanya menyuguhkan kopi tanpa menatap. Malam-malam mereka dingin. Saat Wicak menyentuhnya, tubuh Lastri kaku. Ia tak menolak, tapi tak juga menyambut. Mas, aku bukan boneka. Aku istrimu, bukan tempatmu melepas lelah saja. Katanya suatu malam, suaranya lirih tapi menusuk. Wicak tak bisa menjawab. Ia tahu Lastri benar. Tapi hasratnya seperti iblis yang tak bisa dia jinakkan. Di rumah Sari, ceritanya tak jauh berbeda. Sari yang semula penuh gairah, kini mulai merenggang. Ia sering pulang larut dari warung kecil yang ia buka di pinggir jalan. Ia mulai menghindari sentuhan. Bahkan, beberapa kali tidur tanpa menyentuh ranjang yang sama. Mas, kamu tahu nggak? Rasanya jadi istri kedua itu seperti bayangan. Cuma dapat sisaan waktu, sisaan tenaga. Sekarang bahkan aku nggak yakin masih dapat sisaan cinta, ucap Sari dengan nada getir. Wicak menunduk. Ia merasa semua mulai terlepas dari genggaman. Dan yang tersisa hanya tubuh yang lelah dan pikiran yang terbakar. Di sisi lain, Yani tak kalah rumit. Ia masih muda, berapi-api, tapi juga penuh tuntutan. Ia tak puas dengan status istri siri ketiga. Ia ingin lebih, ingin dikenalkan ke dunia, ingin diakui. Mas, aku ini apa sih? Selir, simpenan, atau hanya mainan? Yani bertanya tajam saat Wicak datang terlambat 2 jam karena ribut dengan Lastri. Yani, kamu tahu aku sayang kamu, jawab Wicak pelan, mencoba meredakan. Sayang tapi cuma datang seminggu 2 kali. Itu bukan sayang, Mas, itu nafsu. Kata-kata itu seperti cambuk. Wicak merasa dihantam dari segala arah. Ia mulai merasa dirinya monster, tapi ia tak bisa berubah. Setiap kali mencoba menahan, pikirannya diselimuti keinginan. Dan saat malam tiba, tubuhnya memanggil, mendesak, menuntut. Suatu malam, ia pulang ke rumah Lastri. Rumah gelap. Tidak ada suara. Ia pikir mungkin Lastri sudah tidur. Tapi saat ia membuka pintu kamar, ia mendapati kamar kosong. Sepi. Di atas kasur ada sepucuk surat. Mas, aku pergi. Aku butuh tenang. Bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri saat bersama kamu. Aku ingin kembali jadi Lastri yang bahagia, bukan Lastri yang menunggu giliran. Surat itu seperti menampar Wicak ke jurang kesadaran. Ia terduduk. Sunyi. Dunia yang ia bangun dengan penuh gairah kini mulai runtuh. Satu demi satu fondasi rapuhnya goyah. Ia menyusul ke rumah Sari. Tapi Sari pun sudah berubah. Lastri pergi ya, aku dengar dari tetangga. Aku tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Dan Mas, aku juga mulai mikir ulang.
Kita ini kemana arahnya? Kita nggak bisa terus hidup kayak gini. Apa kamu juga mau pergi? Tanya Wicak, suara tercekat. Sari hanya menatap, tak menjawab. Dalam keputusasaan, Wicak berlari ke pelukan Yani. Ia ingin merasa dicintai, diterima. Tapi Yani justru menyambutnya dengan air mata. Mas, yo aku telat 2 minggu, aku hamil, kata Yani lirih. Wicak tercekat, semua berhenti. Dunia seakan membeku. Aku nggak minta kamu nikahin aku resmi, tapi aku minta satu hal, pilih. Pilih satu dari kami, atau kamu nggak akan punya siapa-siapa. Wicak duduk. Napasnya berat, ia ingin kabur. Tapi dari siapa? Dari Yani? Dari anak yang belum lahir? Dari dirinya sendiri? Pikirannya kalut. Dulu ia pikir bisa mengatur semuanya. Ia pikir dengan membagi malam semuanya bisa adil. Tapi kini malam-malam itu berubah jadi jerat. Ia pulang ke rumahnya yang kosong, duduk di depan kaca, menatap wajah sendiri. Pria 40 tahun yang punya 3 istri, tapi kini tak punya siapa-siapa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Wicak menangis. Tangis dalam senyap. Tangis dari pria yang dikira bahagia, tapi sejatinya hancur pelan-pelan dari dalam. Lalu ponselnya berdering. Nama yang muncul, Yani. Wicak menatap layar, ragu, lalu menjawab, Mas, aku putuskan akan tetap punya anak ini, tapi kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Kamu sebenarnya siapa, dan kamu mau jadi apa? Wicak terdiam. Hanya satu hal yang kini ia tahu pasti. Hasrat telah membawanya sejauh ini. Tapi untuk ke depan, ia harus mulai memilih jalan yang benar. Langit pagi kota Magelang mendung, seolah ikut menggambarkan suasana hati Wicaksono. Sudah seminggu ia hidup sendiri di rumah kecilnya. Lastri belum kembali. Sari belum membalas pesan. Dan Yani memilih diam, sibuk memeriksakan kehamilan ke bidan kampus, tanpa melibatkan dirinya lagi. Wicak bangun setiap pagi dengan perasaan hampa. Ia mencoba menyibukkan diri, tapi pekerjaan makin sepi. Orang-orang mulai enggan memanggilnya karena gosip soal tukang yang punya 3 istri sudah menyebar. Di tengah kesepiannya, Wicak mulai membuka kembali buku-buku catatan lama. Di antara lembaran kertas lusuh, ia menemukan foto pernikahannya dengan Lastri. Wajah mereka tampak muda dan penuh harapan. Ia mengingat malam pertama mereka, saat segala masih sederhana, dan cinta tak dibagi-bagi. Ia menyesal. Tapi penyesalan tak serta-merta memulihkan keadaan. Suatu sore, Wicak memberanikan diri mendatangi rumah Sari. Ia membawa sebungkus martabak kesukaan anak Sari. Sari menyambut dingin, tapi membiarkannya masuk. Mas, kesini mau apa? Tanya Sari, berdiri di depan pintu dapur. Aku cuma mau minta maaf. Aku sadar aku egois. Aku kira aku bisa bahagiakan kalian semua, tapi ternyata aku justru melukai. Sari tak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu berkata lirih, kita semua salah, Mas. Aku juga salah karena berharap jadi istimewa dalam hubungan yang dari awal nggak sehat. Wicak menatapnya, kali ini tanpa hasrat, hanya penyesalan. Aku nggak akan minta kamu kembali, Sar. Aku cuma mau kamu tahu aku sedang berusaha berubah. Sari tersenyum tipis. Kalau kamu benar-benar berubah, jangan cuma datang ke aku. Datanglah ke Lastri. Dia yang pertama. Dia yang paling dalam luka hatinya. Besoknya, Wicak pergi ke rumah orang tua Lastri di Muntilan. Di sana, ia melihat Lastri sedang menyapu halaman. Wajahnya pucat, tapi tenang. Saat melihat Wicak, ia diam. Tak lari, tak marah, hanya mematung. Wicak mendekat, berlutut di depannya. Maaf, Las, aku sadar. Aku udah nyakitin kamu. Aku pikir aku bisa adil. Tapi ternyata aku cuma laki-laki pengecut yang lari dari tanggung jawab emosional. Aku nggak pantas jadi suamimu. Lastri diam lama sebelum akhirnya berkata, kalau kamu sadar sekarang, kamu harus buktikan. Bukan ke aku, tapi ke dirimu sendiri. Kamu harus sembuh. Wicak terkejut. Sembuh? Lastri menatapnya lembut. Kamu sakit, Mas. Bukan cuma soal hasrat, tapi soal luka yang kamu pendam. Kamu nggak pernah belajar tenang. Kamu pikir cinta itu soal berapa banyak yang bisa kamu sentuh.
Padahal, cinta itu soal seberapa besar kamu bisa menjaga. Wicak menangis. Ia peluk lutut Lastri, meratap seperti anak kecil. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa hancur sekaligus ringan. Seolah semua topeng selama ini runtuh. 3 bulan kemudian, Wicak menjalani terapi. Ia berkonsultasi dengan psikolog di puskesmas tiap pekan setelah Lastri menghubungkannya dengan relawan kesehatan mental. Ia belajar mengenal dirinya, melacak akar dari impuls-impuls seksualnya yang tak terkendali. Sejak remaja yang penuh represi, hingga pernikahan yang awalnya romantis tapi makin dingin karena komunikasi yang mandek. Ia juga mulai menulis jurnal harian. Tentang rasa, tentang rindu, tentang kesadaran akan luka yang ia tinggalkan. Ia tak mencoba memperbaiki semuanya sekaligus. Ia tahu luka-luka para perempuan itu tidak bisa sembuh hanya dengan janji. Tapi ia mulai dengan membuktikan bahwa ia bisa hidup sendiri, bekerja dengan benar, dan tak lagi menjadi hamba hasrat. Yani melahirkan seorang bayi perempuan. Ia tak mengundang Wicak ke ruang persalinan, tapi sebulan kemudian Yani datang ke rumah Wicak, membawa bayinya. Aku masih belum bisa nerima kamu sepenuhnya, tapi kamu ayah dari anakku. Kalau kamu mau berjuang jadi lelaki yang lebih baik, pintu ini nggak sepenuhnya tertutup. Wicak menggendong bayinya. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan cinta yang benar-benar murni, tak ada hasrat. Hanya rasa ingin menjaga. Lastri belum kembali ke rumah. Tapi sesekali mereka bertemu, minum teh bersama, tertawa kecil membicarakan masa lalu. Sari pun sesekali mengirim kabar, bilang ia mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Wicak tak lagi beristri 3. Bahkan, ia tak yakin akan menikah lagi. Tapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting, kesadaran. Bahwa cinta bukan soal banyaknya pelukan, melainkan keberanian untuk menahan diri demi menjaga hati orang lain. Kini, Wicak bekerja di bengkel pompa air milik temannya. Uangnya tak banyak, tapi cukup. Ia belajar bersyukur. Ia tak lagi bangun pagi dengan desakan hasrat, tapi dengan rasa ingin menjadi pria yang layak untuk dicintai bukan karena fisik, tapi karena jiwanya.